Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJOK, yaitu dengan materi variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola kecil. Pada minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang permainan bola besar. Hari ini kalian akan mempelajari permainan bola kecil. Apa itu permainan bola kecil? Permainan bola kecil adalah permainan yang dilakukan menggunakan alat berupa bola yang berukuran kecil. Pada kelas 6 ini, kalian akan mempelajari tentang bola kasti dan rounders. Kita akan membahas tentang apa itu bola kasti, peraturan permainannya seperti apa, sarana dan prasarana atau alat-alatnya apa saja, teknik dasar permainannya seperti apa, dan yang menyusun teknik dasar tersebut apa, itu variasi dan kombinasi gerak dasar apa yang ada di dalam teknik dasar permainan itu. Yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang permainan bola kasti. Permainan bola kasti merupakan salah satu jenis permainan bola kecil yang dilakukan secara beregu, di mana dalam setiap regunya terdiri dari 12 anak atau menyesuaikan dengan jumlah anak atau lebar lapangan jika itu dilakukan di sekolah. Jika dalam permainan resmi maka dalam setiap regunya terdiri dari 12 anak. Kasti dimainkan oleh dua kelompok. Satu kelompok sebagai kelompok pemukul dan kelompok lainnya sebagai kelompok penjaga. Sebagai permainan berkelompok, selain membutuhkan teknik dasar yang baik, kasti juga memerlukan kekompakan dan kerjasama antar anggota kelompok agar dapat memenangkan suatu pertandingan. Jadi, dalam permainan kasti, sifatnya adalah kerjasama dan diperlukan kekompakan antara satu anggota dan anggota lainnya dalam satu kelompok. Sarana dan prasarana, itu apa saja sarana dan prasarana dalam permainan kasti? Yang pertama yaitu pasti adalah bola. Bola yang digunakan bisa menggunakan bola tenis. Yang kedua adalah pemukul. Pemukul terbuat dari kayu, ukurannya 50 cm sampai 60 cm dengan panjang pegangan 15 sampai 20 cm. Dan yang ketiga adalah lapangan. Lapangan dalam permainan kasti idealnya adalah 60 meter kali 30 meter. Namun untuk di sekolah akan menyesuaikan dengan luas lapangan yang ada di sekolah tersebut atau luas halaman yang ada di sekolah tersebut. Dalam permainan kasti, lapangannya itu bisa kalian lihat berbentuk persegi panjang dan ada beberapa daerah. Kalian bisa memperhatikan huruf Romawi 1 itu adalah ruang pelambung, yaitu tempat bagi pelambung bola. Kemudian 2 tempat pemukul atau ruang pemukul, dan 3 juga ruang pelambung. Jadi ruang pelambungnya ada 2. Dan nomor 4 ada ruang bebas. Ruang bebas ini digunakan untuk sebagai ruang tunggu setelah regu pemukul berlari dan melewati base yang harus dilewati, maka akan menunggu giliran untuk memukul di ruang bebas ini.
Di sini ada A, B. A, B ini ada 3 base. Ini namanya tempat hinggap atau base. Jadi setelah regu pemukul dapat memukul bola, maka harus berlari ke base 1 hingga melewati base 3 dan kembali ke ruang bebas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan permainan kasti, yaitu wasit. Sama seperti peraturan permainan yang lainnya, di sini wasit bertugas sebagai pemimpin dalam permainan atau yang memimpin permainan. Namun wasit tidaklah sendiri karena ada 3 orang penjaga garis yang membantunya. Jumlah pemain. Untuk jumlah pemain setiap regunya harus ada 12 orang, di mana salah satu pemainnya harus ada yang berperan sebagai kapten tim. Ini untuk permainan yang resmi, jadi jumlahnya harus 12 orang. Pemain seluruhnya wajib untuk menggunakan nomor dada dari 1 sampai 12, yang juga ditambahkan dengan pemain pengganti maupun cadangan, yaitu 6 orang banyaknya. Waktu permainan yaitu dilakukan 2 babak, di mana tiap babak berdurasi 20 sampai 30 menit dan ada jeda istirahat selama 15 menit di antara tiap babaknya. Tim penjaga tugas utamanya yaitu mematikan lawan, yakni dengan cara melemparkan bola ke arah pemukul atau langsung menangkap bola yang tim pemukul lambungkan dengan cara memukul. Tugas lainnya adalah dengan menempati ruang bebas apabila dalam kondisi kosong. Istilah untuk hal ini adalah membakar ruang bebas. Apabila pemain pemukul tidak ada yang kembali ke ruang bebas, maka tim penjaga bisa menempati ruang bebas untuk membakar. Selanjutnya adalah tim pemukul. Tim pemukul ini mempunyai hak untuk memukul sekali, terkecuali pemain terakhir yang memiliki hak untuk melakukan pukulan hingga 3 kali. Selesai memukul, pemukul wajib meletakkan alat pemukul di dalam ruang pemukul, dan jika peletakannya di luar, pemain pun akhirnya tak akan memperoleh nilai, kecuali pemukul secepatnya dialihkan ke dalam ruang pemukul yang seharusnya. Oke, jadi setelah memukul bola, pemain pemukul harus segera berlari ke pos yang sudah ada. Namun harus diingat, setelah memukul, pemukul harus diletakkan di kotak atau ruang pemukul, tidak boleh diletakkan sembarangan. Karena jika diletakkan sembarangan, maka usaha yang dilakukan tidak akan menghasilkan nilai. Selanjutnya adalah pelambung. Proses pelambungan bola harus dilakukan sesuai dengan permintaan si pemukul. Apabila bola yang pelambung-lambungkan tak sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul diperbolehkan tak memukulnya. Namun, bila sudah sampai 3 kali hal ini terjadi secara berturut-turut, pemukul pun dapat menuju tiang pemberhentian yang pertama dengan cara berlari bebas. Aturan memperoleh nilai. Pemain yang sukses melakukan pukulan bola harus segera lari menuju pemberhentian atau pos 1, 2, 3 serta kembali ke ruang bebas. Namun secara bertahap, dan kemudian nilai 1 pun diperoleh tim tersebut. Sedangkan nilai 2 dapat diperoleh ketika pemain sukses berlari melalui tiang-tiang pemberhentian lalu berhasil atas pukulannya sendiri untuk kembali ke ruang bebas.
Untuk tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung secara langsung ada nilai 1 yang bisa dikoleksi. Tentunya penentuan pemenang adalah berdasarkan pada tim yang memperoleh nilai paling tinggi atau banyak. Jadi penskoran dalam kasti itu apabila si A dapat memukul bola, kemudian bisa berlari langsung dari pos 1, 2, 3 kembali ke ruang bebas tanpa terjeda oleh pukulan teman lainnya, maka dia akan mendapatkan poin 2. Namun jika terjeda oleh pemain temannya memukul atau si A tersebut berhenti dulu kemudian dijeda dengan pukulan temannya, maka dia akan mendapatkan poin 1. Dan pemain penjaga pun akan mendapatkan skor 1 jika dia dapat menangkap bola hasil pukulan secara langsung. Selanjutnya adalah pergantian tempat. Pergantian tempat akan diberlakukan antara tim penjaga dan pemukul apabila salah seorang pemain tim pemukul terkena lemparan. Kedua tim berganti tempat bila bola hasil pukulan tim pemukul langsung ditangkap oleh tim penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut. Pergantian tempat juga berlaku ketika alat pemukul lepas dari tangan si pemukul. Jadi ketika tim pemukul terkena lemparan bola dari tim penjaga, maka itu akan menyebabkan pergantian tempat. Yang kedua, jika secara berturut-turut sebanyak 3 kali tim penjaga dapat menangkap bola hasil pukulan, maka itu juga akan menyebabkan pergantian tempat. Dan selanjutnya, pergantian tempat juga bisa terjadi apabila alat pemukul lepas dari tangan si pemukul. Jadi pemukul tidak asal dipegang, harus dipegang kuat agar tidak terlepas dan menyebabkan pergantian tempat. Dalam permainan kasti tentu ada yang namanya gerak dasar. Ada gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kalian tentu masih ingat apa itu gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Variasi dan kombinasi dari ketiga gerak dasar tersebut akan menghasilkan sebuah teknik dasar permainan. Dalam permainan kasti ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai, antara lain yaitu memukul bola, melempar bola, menangkap bola, dan berlari. Memukul, melempar, menangkap ada 3, yaitu melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Sedangkan berlari itu ada lari yang lurus dan ada lari yang berbelok-belok. Tentunya itu digunakan untuk menghindari lemparan bola oleh lawan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar yang ada di dalam permainan kasti. Yang pertama adalah variasi gerak dasar manipulatif dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola kasti. Tadi kita sudah tahu ada 3 teknik dasar melempar dalam permainan bola kasti, yaitu melempar melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Yang pertama, memegang dan melempar bola lambung dengan mengayun lengan. Itu kita dapat jumpai pada teknik dasar melempar melambung. Kalian bisa melihat gambarnya seperti itu, lemparan melambung. Lemparan melambung dilakukan untuk mengoper bola kepada teman satu regu yang posisinya berjauhan. Jika teman kita jauh, maka akan lebih efektif jika kita melakukan lemparan lambung. Cara melempar bola melambung yaitu pertama, bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan. Kemudian badan dicondongkan ke belakang dan ayunkan lengan dari arah
bawah ke atas. Lemparkan bola dengan tangan yang paling kuat. Jika tangan kalian yang kuat adalah kanan, maka gunakan tangan kanan. Jika yang terkuat adalah kiri, maka gunakan tangan kiri. Bola yang kita lempar akan melambung tinggi serta diikuti dengan gerakan lanjutan dengan melangkahkan kaki dari belakang ke depan. Pandangan fokus ke arah sasaran lemparan. Kalian bisa melihat gambarnya seperti itu, bagaimana cara melemparkan dengan arah melambung, yaitu bola dipegang dengan tangan terkuat dari atas kepala bagian belakang, kemudian di tangan diayunkan dan pandangan ke arah sasaran. Yang kedua yaitu memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayun lengan. Itu kita jumpai dalam teknik dasar lemparan mendatar. Lemparan bola mendatar dilakukan untuk mengoper bola kepada teman satu regu dalam posisi yang tidak berjauhan. Lemparan ini juga bisa digunakan untuk mematikan lawan. Cara melempar bola mendatar yaitu berdiri, kaki kiri depan dan kaki kanan di belakang. Pegang bola dengan tangan kanan yang secara kuat. Bola berada pada pangkal jari-jari. Tarik ke belakang siku tangan kanan, sedangkan posisi tangan kiri lurus di depan dada. Lemparkan bola dengan kuat secara lurus tinggi dada ke arah temanmu. Yang ketiga adalah melempar bola bawah dengan mengayun lengan dan menekuk kaki. Ini akan kita jumpai pada teknik dasar lemparan menyusur tanah atau menggelinding. Lemparan jenis ini biasanya dilakukan dalam keadaan darurat dan dilakukan dengan cepat. Cara melempar bola menyusur tanah yaitu pemain harus memegang bola pada bagian pangkal ruas jari tangan. Posisi badan pemain harus membungkuk. Ayunkan lengan ke belakang kita serta ke depan melalui bawah. Lakukan lemparan bola menyusur tanah dengan mengarah kepada sasaran. Jadi posisi badan agak membungkuk dan bola dilemparkan ke arah bawah. Selanjutnya adalah teknik melambungkan bola. Ini sebenarnya hampir sama dengan teknik melempar bola, tapi khusus untuk memberikan umpan saat kita memberi umpan kepada pemukul. Cara untuk melakukan teknik ini yaitu badan berdiri tegak, kemudian posisi kaki kanan berada di depan jika kita melempar dengan menggunakan tangan kanan. Bola yang dipegang menggunakan tangan kanan berada di depan paha kanan. Condongkan badan ke arah depan, putar lengan yang membawa bola ke arah belakang dengan ukuran 360 derajat, diikuti dengan langkahkan kaki kiri ke arah depan, kemudian ayunkan lengan ke depan, lalu lepaskan bola pada waktu bola berada di samping paha kanan yang disertai dengan lecutan pergelangan tangan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar manipulatif yang dikombinasikan dengan gerak dasar lokomotor dalam teknik memukul bola kasti. Kalian bisa lihat bagaimana cara melakukan pukulan. Kalian juga bisa menggunakan pukulan melambung, mendatar, dan juga menyusur tanah. Secara umum, cara memukul bola kasti yaitu seperti ini. Pegang alat pemukul dengan satu tangan, posisi awal berdiri, kemudian berjalan dan berlari menuju area pemukul. Berdiri dengan posisi badan menyamping, posisi pemain pelambung atau pengumpan di samping kiri pemukul. Kedua kaki dibuka selebar bahu, tekuk siku tangan yang memegang alat pemukul.
Alat pemukul ditarik ke belakang, bersiap untuk memukul bola. Selanjutnya, pandangan ke arah pelambung dan datangnya bola. Saat bola dilempar, pukul bola dengan mengayunkan tongkat mengenai bola. Lakukan lecutan pergelangan tangan saat bola berada dalam jangkauan. Bola dapat dipukul secara melambung, mendatar, atau ke bawah. Setelah itu, pemukul melangkah dan berlari menuju pos atau tiang hinggap. Saat menuju tiang hinggap, pemukul dapat meluncur. Dan alat pemukul tidak boleh diletakkan sembarangan, harus diletakkan di kotak atau area pemukul. Selanjutnya, variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola. Menangkap bola ada 3 juga, yaitu menangkap bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Kalau tadi melempar, ini kebalikannya, yaitu menangkap. Cara melakukannya yaitu untuk menangkap bola melambung, yaitu yang pertama, awali dengan posisi berdiri tegak, di mana kaki kiri agak sedikit di depan. Pandangan mata harus diarahkan pada arah bola yang sedang datang. Selanjutnya, kaki kiri kita perlu ditekuk, sementara lutut kaki kanan bisa kita tempelkan di tanah. Kedua, telapak tangan pastikan untuk bisa saling berhadapan, yang letaknya ada di depan kaki kanan kita. Bola yang datang siap untuk kita tangkap. Yang kedua, menangkap bola datar. Kalian bisa melihat gambarnya seperti itu. Langkah-langkah menangkap bola mendatar yaitu awali dengan berdiri secara tegak, di mana kaki kanan posisinya agak di depan. Pandangan diarahkan ke arah datangnya bola. Siku kita tekuk di mana tangan dalam posisi berhadapan di depan dada. Jari-jari tangan boleh kita renggangkan supaya lebih rileks dan lemas. Barulah lanjutkan dengan menangkap bola yang datang ke arah kita pasca dilempar oleh tim lawan. Selanjutnya adalah menangkap bola menyusur tanah. Itu kalian bisa melihat gambarnya, cara menangkap bola menyusur tanah. Langkah-langkahnya yaitu awali dengan posisi berdiri tegak, di mana kaki kiri agak sedikit di depan. Pandangan mata sebaiknya ke arah datangnya bola. Kaki kiri ditekuk, sementara lutut kanan bisa ditempelkan di tanah. Kedua telapak tangan pastikan untuk bisa saling berhadapan, yang letaknya ada di depan kaki kanan. Bola yang datang siap untuk kita tangkap. Selanjutnya adalah teknik berlari. Pada permainan bola kasti, teknik berlari juga sangat penting untuk dikuasai pemain kasti. Teknik berlari ada 2, yaitu lari secara lurus dan ada lari berbelok-belok. Teknik ini sangat bermanfaat untuk menghindari lemparan bola oleh tim penjaga. Jadi untuk menghindari lemparan tim penjaga, kita harus mempunyai kemampuan untuk berlari. Kita harus lincah dan sigap ketika pemain penjaga melemparkan bola ke arah kita. Untuk tugas di sini akan saya berikan ketika pembelajaran permainan bola kecil ini selesai. Pada hari ini kita cukup mempelajari tentang permainan kasti. Untuk minggu ke depan kita akan belajar tentang rondes. Setelah itu saya akan memberikan tugas penilaian kepada anak-anak.